Saya cuma tahu besok hujan. Oh iya. Besok mendung. Cuma sebatas itu. Sebatas itu. Nah, saya mau tanya ini. Kan ada peramal yang meramalkan tentang kemunculan hewan langka yang belum pernah ada di dunia. Dan itu muncul di satu daerah dengan awalan P, ya kan? P ya, yang itu tidak pernah terekspos, tidak pernah daerah itu, apa itu namanya, diketahui dan nantinya akan menjadi pusat wisata dan dunia akan apa itu namanya melihat di situ dan banyak media-media memberitakan itu. Nah, sebenarnya itu seperti apa sih Mbah dalam konteks Mbah dalam menanggapi? Karena itu kan disampaikan oleh seorang peramal ya. Artinya kan mungkin apakah itu juga merupakan salah satu pesan leluhur atau sebenarnya ada maksud di balik itu semua? Ya itu pesan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Adi Firmansyah. Mas Adi Firmansyah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal sampai akhir, membagikan videonya ke media sosialnya, ke grup-grupnya, memberikan like, dan juga yang telah memberikan komentar pada setiap videonya serta doa-doa pada kolom komentar. Kami aminkan setiap doa pada kolom komentar untuk kami dan semoga doa yang sama untuk subscriber Padepokan Bedek, serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar serta doa dalam kolom komentar karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini Allah sedang uji dengan sakitnya, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang ringan maupun yang parah, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total akan penyakitnya, dan Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang ada masalah, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut, apapun itu masalahnya, baik itu masalah rezeki, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah karir, masalah hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sosial, terutama juga berkenaan dengan masalah riba atau yang masih ada hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nanti Allah berikan kecukupan setelah lunas hutang-hutang ribanya di dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat yang dalam jangka waktu yang disegerakan maupun hajat dalam jangka waktu panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul, dan yang belum terkabul nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini
masih sendiri Mas Hadi ya, belum mempunyai istri atau belum mempunyai suami atau dulunya sudah pernah menikah tetapi sekarang masih sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan suami atau istri yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai sang Prabu Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sang preber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi Allah belum karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah sang preber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sang preber Padepokan Bedek yang saat ini sudah Allah berikan anak, Allah titipkan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga sang preber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah. Allah buka segala pintu-pintu rezekinya dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, dari jalur orang tuanya, dari jalur usahanya, dari jalur rumahnya. Allah bukakan pintu rezekinya seluas-luasnya yang berkah dan barokah. Allah hancurkan segala penghalang-penghalang yang menutupi rezeki-rezeki dari sang preber Padepokan Bedek. Allah jaga keluarga sang preber Padepokan Bedek dari segala mara bahaya, musibah, penyakit, fitnah-fitnah, ataupun hal-hal apapun itu. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan lindungan bagi keluarga sang preber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih bersama Mas Adi Firmansyah. Bagaimana kabarnya Mas Adi Firmansyah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Mas Adi ya. Bagaimana kondisinya, bahagia atau tidak sih sekarang ini? Ya capek ya bahagia. Iya capek ya bahagia. Artinya walaupun dalam kondisi capek tetap bahagia ya. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita ya Mas ya, atas segala berkah yang kita dapatkan ya Mas Adi ya. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh sang Prabu Padepokan Bedek yang sekarang ini lagi menonton tayangan video ini. Semua dalam keadaan bahagia, penuh canda dan tawa, walaupun sebenarnya beban kehidupan semakin lama semakin berat ya Mas Adi ya. Bukan beban sih. Oh bukan beban tapi Tanggung jawab. oh tanggung jawab ya kan. Kalau Mas Adi ini sudah menikah dan sudah mempunyai istri dan anak, ya tanggung jawabnya lebih besar lagi ya kan. Beban ini konotasinya negatif. Konotasi negatif ya. Ya tidak apa-apa lah. Ini kita harus bersyukur menikmati segala kehidupan ya. Tentunya kita mempunyai beban masing-masing. Kayak saya kan bebannya juga berat Mas Adi. Iya. Ya kan? Ini bebannya berat ini. Jangan beban. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya juga banyak sekali. Tentunya sang Prabu Padepokan Bedek memiliki peran masing-masing dan berusaha untuk memberikan yang terbaik atas peran yang diberikan Allah kepada sang preber semuanya. Gitu ya Mas Adi ya. Kalau perannya baik dapat piala Oscar nanti. Oh iya, perannya baik dapat piala Oscar. Kalau perannya tidak baik juga dapat piala Oscar. Ya enggak lah. Oh enggak ya. Nah, kali ini tentunya dalam kesempatan yang luar biasa ini Allah berikan kemampuan kepada kita semua, Allah berikan kesempatan dan juga Allah berikan apa itu namanya rezeki yang melimpah, kita bisa menyapa sang Prabu Padepokan Bedek lagi. Dalam kesempatan yang baik ini tim Padepokan Bedek akan mencari tahu. Apa ini kan sedang rame-rame ini Mas Adi. Mas ya Adi ya. Iya. Sedang rame-rame. Tentunya di media sosial banyak yang mengungkapkan bahwa 2026 nanti, selain juga banyak ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa nantinya akan ada bencana-bencana ya kan. Dari sisi bencana alam, dari sisi politik, dari sisi kehidupan artis ya kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada kejutan-kejutan di tahun 2026 ini, khususnya dunia ini akan
melirik Indonesia atau mata dunia ini akan tertuju pada Indonesia. Tentunya salah satu peramal telah meramalkan hal itu, bahwa nantinya akan muncul sosok apa itu namanya, bukan sosok ya, hewan ya toh, hewan langka dari suatu daerah ya Mas Adi ya. Hewan langka dari suatu daerah yang nanti akan mengemparkan dunia, dan itu diekspos oleh salah satu wanita yang masih muda ya kan, dan wanita itu juga terkenal. Nanti kita akan mencoba melihat misteri Indonesia secara menyeluruh. Adakah misteri-misteri Indonesia ini yang sebenarnya masih belum terungkap ya kan? Apakah mungkin ramalan tersebut nyata atau sebenarnya hanya sebuah tanda-tanda, atau bisa dikatakan yang apa itu namanya, sirat ya Mas Adi ya. Nah, karena kalau kita lihat sendiri, luas daerah Indonesia itu begitu luas sekali ya, dan banyak tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia ya Mas Adi ya. Artinya masih alamnya asli dan terjaga oleh alam itu sendiri. Nah, kita akan mencoba menelusuri misteri Indonesia secara mendalam, atau misteri Nusantara secara mendalam, dan akan dunia akan tercengang melihat bagaimana sebenarnya Indonesia atau Nusantara ini ya Mas Adi ya. Untuk itu sudah siap Mas Adi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses hidupisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu tempatnya langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Adi, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses hidupisasi ini. Apabila bangkit dan merusak, tempat langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Adi. Apabila jalur kepekaannya Mas Adi ada yang menutupi atau ada yang menghalangi, apapun itu otomatis terpental dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya untuk menarik salah satu makhluk gaib muslim leluhur Nusantara ini yang mengetahui tentang misteri terdalam dari Nusantara ini. Ketarik ke tangan saya sekarang juga. Dengan izin Sang Yang Nurjayana, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Adi. Apabila bukan yang saya maksud atau ada penyusup yang ada langsung terpental dan hancur pun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjayana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjayana, semua pengetahuan makhluk gaib ini, terbuka, semua pengetahuannya terbuka dan bisa dijelaskan kepada kita semua. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Kakek ini punya nama atau tidak ini kakek ini? Punya. Punya siapa namanya kalau boleh tahu? Panggil saja Amir. Oh, Mbah Amir itu ya. Kalau kakek kan bahasa Indonesia dengan izin Sang Yang Nurjayana, semakin besar suaranya. Kun hayakun. Mbah Amir tadi setelah mengucapkan salam kepada saya, artinya Mbah Amir ini sudah muslim? Sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh seadanya terlebih dahulu Mbah Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mbah Amir. Mbah Amir ini kalau boleh tahu ini siapa yang memuslimkan sampai bisa tadi mengucapkan syahadat? Ya, wali-wali. Wali-wali. Artinya yang disebutkan wali songo ini. Ya, Alhamdulillah, berarti usianya ini sudah tua sekali nih. ya sudah. Sudah Sudah ratusan tahun. Wih, sudah tua sekali ya. Nah, ini Mbah Amir dari mana kalau boleh tahu? Dari Jawa. Oh, Jawa bagian? Nggak mau kasih tahu saya. Oh, tidak mau. Iya. Artinya dari Jawa ya? Ya, sebelum ngobrol-ngobrol, Mbah Amir, saya ucapkan selamat datang di Padepokan Bedeng ya, Mbak. Terima kasih sudah datang ke Padepokan Bedeng dan mohon Iya. maaf apabila mengganggu tugas dan waktunya. Hmm. Nah, ini Mbah Amir tadi kok bisa datang ke Padepokan Bedeng itu, apakah memang yang diberikan wewenang untuk menceritakan tentang misteri-misteri dari Nusantara ini atau seperti apa? Ya, saya yang harus memberikannya. Yang harus memberikan ya? Iya. Nah, Mbah Amir, apa itu namanya? Kita tahu kan semakin lama kan Nusantara ini kan banyak hal-hal yang di luar dugaan, ya kan? Banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap, ya kan? Dulunya ada apa itu menemukan suatu energi yang luar biasa, ya kan? Yaitu energi thorium yang bisa melebihi energi nuklir itu sendiri. Nah, ini kan kemarin kan di media sosial kan juga banyak apa itu namanya ramalan-ramalan tahun 2026, entah itu dari sisi bencana, entah dari kehidupan sosial politik, entah dari Siapa yang kehidupan ramal? oh ada itu ya kan, entah itu dari kehidupan dunia hiburan atau dunia entertainment ini. Nah, kalau saya bisa, ada juga yang melamarkan bahwa nanti akan ada kemunculan suatu hewan yang akan mengubarkan dunia dan itu tidak pernah terekspos dan daerahnya tidak pernah dikenal oleh banyak orang. Tapi sebelum ke situ, memang Indonesia atau Nusantara ini kalau dilihat dari sisi misteri itu seperti apa ini Mbah Amir ini? Misteri apa? Wih, misteri yang mungkin hal-hal yang belum pernah kita apa itu namanya tahu atau temukan ini. Saya disuruh ramal ini. Bukan, maksudnya di Indonesia ini apakah masih banyak misteri yang belum terungkap gitu loh? Ya, banyak. Oh, apa itu nama misterinya itu seperti apa itu Mbah Amir ini? Mau dari mana? Nah, mangga terserah, atau mau dari alamnya atau dari lautnya atau dari udaranya atau dari leluhurnya. Nah, ini bisa diceritakan kepada kita semua ini misteri-misteri Indonesia. Dari leluhur aja. Iya, dari leluhur. Bagaimana ini Mbah Amir? Ya, leluhur kan satu dulu. Satu naungan. Satu naungan terus terpecah. Sebenarnya saling terikatan di mana-mana. Ya karena ada kerajaan dulu jadi terpecah. Leluhur tuh jadi orang di balik raja. Ya dari luar pulau. Jadi memperkuat kerajaan masing-masing. Sebenarnya satu wadah. Satu ada. Iya. Berarti turunan dari satu orang atau mungkin ada satu garis keturunan gitu ya? Iya. Oh, ya. Sebenarnya para leluhur itu yang di balik raja itu saling mengenal, saling mengetahui. Jadi untuk seperti perang itu bisa mengetahui siapa ini yang bakal jadi tempat konsultasi raja. Langkah-langkahnya seperti apa. Jadi saling kenal, jadi saling tahu menahu sifatnya bagaimana, otoritasnya seperti apa. Jadi satu leluhur tapi
Kenapa bisa beda bahasa dan lain sebagainya itu, Mbak Amel? Ya karena ingin menunjukkan karakternya, Oh, itu menunjukkan warnanya. artinya berarti Nusantara ini secara roh ini terhubung Ya terhubung. semua ini. Ya karena sudah terlalu banyak jadi rumit. Jadi rumit. Seperti suatu benang kalau sudah banyak rumit. Tidak mengerti alurnya itu kesana mana, kesana kemari, istilahnya ruwet lah. Ruwet ya. Iya, Woi. Tapi berarti bisa dikatakan saudara seruh itu? tidak juga, Oh, tidak juga. cuma pernah mengenal saja. Oh, di sananya pernah mengenal. Iya, Ini dalam konteks berarti leluhur itu menitis ya, Mbak iya. Amel? Menitis untuk apa itu? Melanjutkan cita-cita yang belum tercapai pada masanya. Berarti reinkarnasi itu ada? Kalau di kita ya bukan reinkarnasi. Kalau kita meneruskan tugas leluhur yang dulu belum pernah tercapai. Oh, artinya yang menitis itu lebih ke arah tugas-tugas itu ya? Iya, Tentunya leluhur juga mendampingi di belakang gitu. iya. Oh, Yang pasti tugas yang baik ya, tugas yang baik ya. bukan tugas yang buruk. Karena untuk kesempurnaan leluhur itu sendiri, leluhur itu ingin, istilahnya ingin naik jabatannya. Terangkat derajatnya maksudnya. Ya, terangkat derajatnya lewat keturunan-keturunannya. Dimana itu hanya bisa dilaksanakan keturunan anak cucunya ini. Kalau yang tahu. Itu misteri Indonesia yang mungkin mesti berbeda itu dengan negara-negara lain. Negara-negara lain tuh berbeda, tidak mengenal seperti ini. Oh, tidak mengenal ya. Ya, Artinya perbedaannya memang ya apa itu beranak pinang atau ini ya sudah gitu. ya mereka kerja apa? Oh iya iya iya. Mereka kan istilah-istilah ruang leluhur itu yang paling berat kan paling di Cina, di Jepang, sampai situ saja. Oh iya iya. Selanjutnya ke Eropa sana sudah tidak mengerti akan hal itu. Sudah tidak mendalami itu ya. Ya, padahal ya kalau bisa dilihat secara gaib tuh sepengen seperti leluhur Indonesia ini bisa dilanjutkan oleh anak cucunya. Seperti itu ya. Iya, Nah, leluhur itu kan adalah subjek kan, Mbak Amir. iya, Artinya orang ya. Kemudian objeknya itu adalah dunia ini, alam ini, ya kan? iya, Tentunya kan misteri leluhur itu kan tidak bisa dijauhkan dari misteri alam raya ini ya, terutama alam-alam yang ada di Indonesia ya. iya, Karena kan berbeda sekali waktu zaman dulu leluhur dengan zaman sekarang ini, ya kan? Nah, tentunya kan banyak tempat-tempat yang sampai sekarang itu kan belum dijamah oleh manusia ya, Mbak Amir. Betul itu. masih banyak, Masih banyak ya. Terus kalau di Pulau Jawa ini juga masih banyak ini. masih banyak. Nah, kalau leluhur mempunyai koneksi atau hubungan antar leluhur dan membentuk suatu relasi ya kan, suatu misi ke depannya, tentunya kan alam juga menunjukkan hal yang sama. Nah, kalau boleh ini Mbak Amir, artinya sebenarnya dari alam sendiri misteri apa yang menunjukkan bahwa Indonesia ini jauh berbeda dengan alam-alam di belahan bumi lain? Gunungnya, Oh iya, gunungnya banyak. Selain itu kan hutan-hutannya kan juga danu-danunya kan juga atau apa ini? Atau mungkin hewan-hewannya atau mamalia atau segala macamnya? ya mamalianya ya beda.
Ya karena didukung oleh alam. Ya yang jelas ya penopangnya ya gunung. Oh, apa namanya gunung? Gunung ini kan ada banyak hutan-hutan. Entah itu di lereng, di bukit sampai di puncaknya kan. Yang jadi benteng itu gunung. Yang menjadi benteng gunung, dalam gunung ada emas. Dalam emas bisa diambil oleh orang kita sebenarnya. Tapi ya masih banyak yang belum dijelajahi. Masih banyak satwa-satwa, hewan-hewan itu yang tidak ingin diketahui oleh manusia. Masih banyak. Masih banyak. Itu memang disembunyikan oleh leluhur atau ada Ya, seperti apa? ada gitu. Karena ya mungkin karena kita sudah hidup lama ya, jadi kita mengerti apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi mengerti itu saya pengen secara manusia bahasa saya tidak pengen diperlihatkan dulu. karena Kita bantu. Ya itu hak mereka. oh iya, Makhluk hidup tersebut. Saya tidak pengen untuk dilihat ke manusia, dilihat oleh publik itu nggak mau. Kita jadi tahu gerak-geriknya itu. berarti itu leluhur juga menangkap pesan dari hewan, Dari alam itu ya? Iya. Oh, itu memang ada hubungan ke arah situ ya? Iya. Yang mungkin ya kita tidak bisa mendengarkan ini, Mbak Amir ya, Ya, manusia ini. sekarang ini cuma tahu besok hujan, Oh iya iya iya, besok mendung, cuma sebatas itu. masih batas itu. Nah, saya mau tanya ini, kan ada peramal yang meramalkan tentang kemunculan hewan langka yang belum pernah ada di dunia, dan itu muncul di satu daerah dengan awalan P, ya kan? P ya, yang itu tidak pernah terekspos, tidak pernah daerah itu apa itu namanya diketahui, dan nantinya akan menjadi pusat wisata dan dunia akan apa itu namanya melihat di situ, dan banyak media-media memberitakan itu. Nah, sebenarnya itu seperti apa sih Mbah dalam konteks Mbah dalam menanggapi, karena itu kan disampaikan oleh seorang peramal ya, artinya kan mungkin apakah itu juga merupakan salah satu pesan leluhur atau sebenarnya ada maksud di balik itu semua? Ya itu pesan leluhurnya dia sendiri. Mungkin leluhurnya udah hidup lebih lama dari saya. Jadi dia tahu hewan-hewan itu. Cuma ya itu pasti hidup di dunia, bukan hidup di alam apa. Itu hidup di dunia Nyata itu ya? nyata. Nah, yang dimaksudnya hewan apa? Nah ini makanya kan kita nggak tahu ini ya, dia hanya memberikan kasih tahu tentang sebuah hewan gitu ya. Nah itu kalau menurut Mbak kan tadi kan Mbak menceritakan bahwa banyak yang memang tidak ingin untuk dimunculkan ya kan, Ya. memang haknya dari mereka. Nah itu lebih ke apa sih Mbak? Ataukah memang mamalia, ataukah memang hewan apa laut, atau memang yang berkaki empat, atau apa itu? Kalau boleh di ini kan spill-nya kepada Yang mana ini? yang Diramalkan. iya yang terkait dengan itu seperti apa itu? Ya, memang unik nih. Bisa berenang, bisa ya dua alam ini, Dua hal apa? di darat sama di air. Ya punya kaki, punya bulu, punya ekor. Mungkin belalai, bukan belalai. Ini hidungnya panjang. Hidungnya banyak. Nah, itu bisa menjadi nanti bahkan dunia itu kemudian melirik, itu memang apa yang spesial dari itu? Yang spesial ya beritanya dan kemunculan itu kan belum pernah dilihat dunia. Jadi ilmuwan juga tidak terpikirkan mau ke arah sana. Jadi tidak tahu spesies apa ini. Siapa itu? Spesies apa ini hewan ini. Jadi secara Jadi belum terdata.
Belum terdata ya secara ilmiah ya. Orang-orang itu. Iya, iya. Cuma ya bisa seperti ya terbang gitu. Seperti terbang. Iya bisa terbang. Wah, berarti alam darat, laut dan udara gitu ya. Tapi ya terbang itu kan cuma bukan terbang tinggi gitu. Oh, tidak seperti itu ya. Iya terbang ya serumah-rumah gitu aja. Iya, iya. Nah, itu kan katanya kan muncul di danau yang berwarna hijau gitu ya. Terus kan kalau nggak salah itu. Ya. Itu memang seperti itu, hidupnya di sekeliling itu tadi ya. Hijau. Tangpan perahu. Wah, katanya kan tidak, apa itu namanya, tidak terekspos dan daerahnya tidak terini itu. Memang sudah mengekspos semua tangkupan perahu. Oh iya ya, belum ya. Iya. Iya, 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 iya. Nah, karena kalau ya kita melihat Pulau Jawa aja ya Pak Amir ya. Kan ada di ujung kulon dan Alas Purwo. Alas Purwo dan ujung kulon ya. Iya. Nah, ini kalau secara ini memang habitatnya itu apa misteri-misteri di sana itu di kedua lokasi ini memang ada. Ya ada. Banyak ini. Kan pindah-pindah weh. Oh, maksudnya? Iya. Habis makanan pindah. Habis makanan pindah. Jadi ya kan dari Jongkulan sampai ke timur, Alas Purwo kan nggak beda jauh. Suhunya, cuacanya, terus lingkungannya kan nggak beda jauh. Iya, ada hutan, ada danau, ada air ya. Iya, Ada laut ada itu ya. yang ekstrim. Ada yang gua gitu ya. Ya, ya. Nah, memang hewan-hewan uniknya ada di kedua ini atau memang seperti apa ini? Rahasia akan Rahasia itu. Mm-mm. Rahasia itu. Rahasia. Gambaran saja karena kan juga sekarang kan untuk menelusuri itu semua kan kayaknya sepertinya kan berat karena medannya juga ya, Mbah ya. Medannya mah enak, naik helikopteran bisa. Oh iya, tapi kalau ke arah sana juga biaya dan lain sebagainya kan untuk meneliti itu. Ya karena nggak boleh aja itu. Oh, karena nggak boleh. Sama leluhur itu nggak boleh. Oh. Nggak boleh disentuh orang-orang yang kotor itu. Tapi kan leluhur kan secara gaib ini, Mbak. Kan terlindungi karena di situ kan masuk taman nasional ya, bisa katakan. Gaib ini kan paling besar tenaganya. Oh. Artinya kalau itu pun dipaksakan untuk meneliti itu, daerah itu nanti juga akan timbul apa? Iya, timbul kejadian yang tidak Kejadian gaib itu. Ya, yang nggak diinginkan aja. Oh. Itu kan banyak itu mobil terbalik itu. Tiba-tiba helikopter satu sendiri nanti Iya. ya, Pak? Oh. Ya. Nah, kalau dari dua ujung kulon dan ujung apa itu namanya Alas Purwo ini ya, itu hewan-hewan yang belum pernah kita lihat itu memang seukuran hewan pada umumnya atau memang tuh lebih besar-besar lagi itu? Ya, pada umumnya sekarang kan kecil-kecil sekarang. Oh. Kalau dulu ya besar-besar, sekarang ya sama kecil-kecil. Tapi ada yang lebih besar nggak? Nggak besar ya udah. Kayak di ujung kulon itu? Ya ada kok. Ada. Saya nggak nyebutkan ini bahaya ini. Bahaya disebutkan. Ya paling yang udah kelihatan badak aja. Oh iya, badak. Tapi lebih besar dari badak juga ada itu, Mbah. Serumah ini ada. Ada. Bisa terbang. Bisa terbang. Tapi nggak, memang kayaknya kok nggak pernah terlihat gitu loh. Kalau besarnya serumah kan bisa kita lihat gitu. Yalah, orang sembunyi, dilihat gimana. Nah, kalau bisa terbang kan berarti kehidupannya di udara kan, Mbak? Ya kalau malam terbang siapa yang lihat? Oh iya ya. Selesai ya. Hmm. Burung tidak ada. Kalau burung gitu ya, kan tidak ada apa itu namanya? Tidak ada lampu untuk melihat itu ya. Di sana memang ada lampu ujung kulon. Iya. Malam terbang ya nggak ada yang lihat. Berarti misteri ujung kulon dan Alas Purwo ini memang dua lokasi yang penuh dengan hal-hal yang belum pernah kita temukan itu nanti. Jangan panjang-panjang itu
masih lama. Apanya itu yang masih lama itu, Pak? Ya, rahasianya terkuat satu-satu. Nanti yang pertama ya ini, yang saya sebutkan tadi. Oh itu, awalnya. Kalau tidak bergeser, kata peramalannya, kalau tidak bergeser bukan tahun 2026 ya? Tahun ini lah. Tahun ini. Nah itu nanti semua mata tertuju dan semua orang akan datang ke situ, melihat itu. Ya tergantung. Oh, katanya kan berbondong-bondong ya, toh? Ya berbondong-bondong ya, karena penelitian aja. Ya orang kan ya heboh-heboh awal aja. Heboh-heboh awal aja. Kecuali emang yang suka ya. Nah, tujuan dari itu diungkapkannya sebenarnya apa sih, Mbak? Karena kan mungkin di tengah kita sekarang ini ya kan banyak permasalahan ya kan, banyak apa itu namanya dinamika ya kan, banyak kesusahan ini memang untuk apa itu ditujukan karena ada proyek aja. Proyek? Maksudnya ada proyek apa? Ya ada proyek penelitian, ada proyek eksploitasi lahan itu. Ada yang harus itu. Ya dia kabur loh. Oh iya, rumahnya hancur loh. Oh, berarti tetap tidak ditemukan kalau ini ya? Ditemukan toh. Oh ditemukan. Kan banyak. Ini kan ada banyak apa ya, kegiatan-kegiatan yang tersembunyi lah. Maksudnya? Ya penebangan itu kan ada yang tidak diketahui. Oh iya ya, izin itu ya. Jadi pas itu apa ini, rumahnya atau lingkungannya ini habitatnya itu sudah hancur, sudah rusak. Makanya dia itu muncul. Coba kalau nggak rusak dia nggak muncul. Ya semuanya hewan gitu sih. Iya ya. Ya karena rumahnya aja dihancurin itu baru muncul. Iya. Ya di mana-mana di Lampung itu banyak gajah masuk rumah warga ya karena itu bang itu dihancurkan rumahnya. Mbak juga tahu itu? Ya tahu, orang ada saudara di sana. Berarti bukan leluhur itu relasinya ya, Pak? Iya. Nah, dalam menanggapi hal ini semua itu kan berarti sebenarnya Indonesia mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa ya, Pak ya? Kekuatan apa? Iya, maksudnya kan ya sekarang belum ada kekuatan sekarang. Iya, sekarang. Maksudnya nantinya ke depan itu nantinya besar, paling besar. Paling besar? Iya. Baru baik dari sumber dayanya, dari sisi keanekaragaman hayati hewaninya gitu. Iya, sekarang ya kekuatan menghancurkan diri sendiri dulu. Oh, maksudnya apa itu? Ya merobohkan yang sudah dianggap biasa, sudah dianggap wajar, sebenarnya salah itu dulu sekarang. Oh, sekarang ini proses untuk merobohkan itu semua? Ya. Proses itu? Ya, yang dianggap wajar, yang dianggap biasa sekarang itu kan, padahal dulu kan tidak. Itu kan dulu salah, sekarang udah dianggap wajar. Ya. Jadi merobohkan itu dulu. Ini ke arah situ ya, Mbak ya? Iya. Nah, untuk itu kan proses merobohkan ini kan tentunya kan banyak kejadian-kejadian atau banyak peristiwa-peristiwa yang memang banyak hal negatif ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Iya banyak. Oh, nah kalau nanti terselamatkannya ini dengan seperti apa, Mbak? Menyambut memang nantinya untuk hal yang baru. Selamat roboh dulu kok baru selamat. Lah kan kalau di jalur roboh ini kan kita kan jangan ikut nanti ketimpa reruntuhan robohannya nih, Mbak. Ya kan? Ya di luar loh. Nah, jangan di jalan. Oh, ya harus bagaimana kita kan nggak tahu ini. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan ketika ada apa ini? Ya, jangan ikut-ikutan yang jadinya
diwajarkan itu. Sesuatu yang diwajarkan padahal salah itu jangan diikuti. Gitu aja. Berarti jangan mengikuti hal-hal negatif yang sudah dianggap sebagai budaya, sudah dianggap wajar, sudah dianggap tidak salah, itu jangan diikuti. Iya. Nanti kalau diikuti ya ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan karena roboh nanti. Padahal karena meyakini bahwa itu benar ya, padahal sebaliknya itu salah ya. Iya, kalau udah kerobohan ya. Iya, kalau teriak-teriak ada yang nolongin, semoga aja ada. Kalau nggak ada ya udah, teriak aja di situ. Iya, sampai selesai ya. Ya sampai mati. Ada pesan leluhur apa Mbah ini untuk Nusantara ini dan Indonesia, Nusantara dan anak cucu Nusantara ini? Ya bersabar kalau ada bencana. Ya harus bersabar kalau ada bencana. Itu aja ya. Bersabar kalau ada bencana. Artinya ini bencana itu bukan hanya alam aja ini. Ya bencana, ya bencana apa yang dimaksud maunya? Nah, kan Mbah mengatakan bencana kan lebih umum kan? Atau memang bencana? Nah, ini bencana alam Mas ya. Dari alam ya? Bencana diri sendiri ya. Iya. Ya banyak bencana diri sendiri. Hanya bersabar aja tanpa atau mau apain atau harus seperti apa selain bersabar? Ya sabar dulu aja nggak bisa kok. Mau apa? Iya. Mau benerin rumah. Aduh. Benerin rumah nggak sabar pengennya jadi cepet. Piye. Repot ya Pak ya? Berarti ini pesannya untuk anak cucu Nusantara untuk bersabar ya dalam menghadapi dan tidak ikut-ikutan ya tadi ya? Ya. Jangan ikut-ikutan yang salah, yang sudah berjalan salah itu harusnya dilawan. Dilawan? Maksudnya? Oh, kita melawan diri kita sendiri. Iya. Jangan dilakukan. Iya. Ya, nggak bakal percaya lah. Udah biasa itu, udah biasa. Iya. Itu aja? Ya, apalagi sampai mau tanyakan. Sudah, itu aja ya kan? Apa itu namanya, sudah banyak tadi informasi yang bisa untuk menjadi pelajaran kita semua ya Mbak ya. Terima kasih sekali sudah datang kepada Padepokan Bedeng ya. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugasnya, dan mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mbak silakan untuk kembali ke tempatnya dan membawa semua efek-efeknya yang ada dalam tubuhnya Mas Adi ya Mbak ya. Iya. Monggo. Untuk Matursun sama-sama ini karena makhluk yang dalam tubuhnya Mas Adi keluar dan kembali ke tempatnya, bersama semua efek-efeknya keluar, semua efeknya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sampurna Padepokan Bedeng yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang misteri dunia dan satu ramalan yang sekarang ini sedang heboh tentang kemunculan suatu hewan yang dikatakan belum pernah muncul di belahan dunia manapun dan nanti akan menjadi pusat perhatian dari seluruh dunia. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Hadi mohon maaf apabila selama ini video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedeng. Saya dan Mas Hadi pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.